Pengertian tabung angin secara sederhana. Tabung angin yang terdapat pada senapan jenis pompa tangan atau uklik, yaitu sebuah benda yang diperuntukkan guna menyimpan tekanan angin yang cukup besar. Angin tersebut didapat dari saat kita memompa, melalui stang pompa bagian depan. Lalu angin tersebut diarahkan dan mengisi tabung yang terdapat pada komponen bagian tabung penyimpanan. Yang nantinya, angin itu akan dipergunakan untuk melontarkan mimis di saat kita menekan trigger atau picu. Maka dari itu, komponen tabung ini harus rutin untuk kita periksa, merawat, atau membersihkannya, agar bisa berfungsi dengan baik. Untuk itu tutorial ini dibuat, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk pengguna senapan jenis pompa tangan atau uklik, yang memiliki tabung yang sama. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungan dan partisipasi Anda untuk mengklik tombol subscribe, like dan lonceng agar kami semakin semangat membuat konten-konten menarik untuk menemani tontonan hiburan Anda. Selamat menyaksikan. Sekarang kita memasuki tahap pembongkaran senapan angin. Untuk tahap pertama, kita akan membongkar bagian popor belakang. Tujuan dari dibukanya bagian popor belakang adalah untuk nantinya membuka bagian tabung angin. Saya akan mengganti beberapa part yang seharusnya sudah waktunya diganti. Nanti lihat saja ini partnya yang sudah saya pesan waktu itu. Nanti tutorialnya dilihat saja. Kita langsung ke membuka bagian popor belakang. Bagi yang ragu untuk teleskop, bisa saja dibuka terlebih dahulu biar tidak terbentur. Nanti retikelnya berubah, harus setting ulang turretnya. Tahap membuka popor bagian belakang yaitu membuka baut pengunci. Sekarang kita buka popor bagian belakang, lalu kita buka bagian box trigger. Nanti setelah box trigger baru kita buka ke bagian pengunci tabung. Membuka box trigger cukup menggunakan obeng min. Perlahan sambil box sedikit ditekan agar nanti plat L tidak melesat, karena di dalam box ada plat L yang ditahan sama per. Ini plat L nya sekalian kita buka dengan pernya. Nah, lalu nanti kita masuk ke membuka bagian pengunci tabung. Ini menggunakan kunci pas 10. Dibuka berlawanan arah jarum jam. Untuk bagian tutup tabung bisa ditekan dengan obeng. Ini sebenarnya ada pasak pengunci tapi yang punya saya hilang, tapi tidak jadi masalah karena tutup tabung masih bisa dikuatkan dengan baut yang menahan ke box trigger. Ini tutup tabung sudah saya buka, dicongkel saja. Sekarang kita masuk ke bagian untuk membuka tabung angin. Ini menggunakan kunci L. Namun yang saya hilang, jadi saya menggunakan kunci L jenis lain. Silahkan menggunakan mau tipe yang seperti apa, yang penting itu kunci L. Sebelum membuka bagian pengunci tabung, sebaiknya untuk stang pompa diangkat terlebih dahulu, dibuka agar tidak ada tekanan angin ke bagian tabung nantinya.
Harusnya menggunakan kunci L yang seperti ini, namun saya tidak ada, jadi saya menggunakan kunci L obeng biasa, sama saja. Dibuka berlawanan arah jarum jam. Ini adalah baut pengunci tabung, sudah terbuka. Dan nanti untuk membuka tabung angin bagian dalam, dari belakang ditahan dengan jari, dan dari depan nanti dibantu dengan 1 kali pompa, itu sudah cukup. Karena ada tekanan angin nantinya ke bagian tabung, maka tabung akan terdorong keluar. Tapi ingat, jangan terlalu keras ya, perlahan saja di saat pompa mulai ditekan agar tabung tidak melesat cepat seperti ini. Ini sudah saya tekan bagian stang pompa. Nah, keluar angin. Bagian tabung sudah sedikit terbuka dan sisanya nanti bisa dibantu dengan tang jepit. Karena ini lumayan susah. Ini keras karena ada karet keluar tabung. Maka dari itu kita bantu dengan tang jepit untuk membukanya. Jangan lupa dibantali dulu dengan bahan karet agar tidak terjadi gesekan yang nantinya cukup merusak bagian komponen tabung. Tang jepit dicoba dijepitkan, diukur tekanannya jangan terlalu keras juga. Nanti sambil diputar-putar perlahan agar tabung keluar. Namun jangan sampai karet bagian luar tabung mengalami kerusakan. Contohnya seperti ini. Sesudah agak keluar, digeser sedikit melawan arah jarum jam. Ini fungsinya untuk melindungi agar bagian seal transfer tidak robek. Contohnya seperti ini, seal transfer dalam keadaan baik-baik saja dan tabung sudah mulai terbuka. Jika terlalu keras, nanti bagian seal transfer yang biasanya robek terlebih dahulu karena mengalami gesekan ke lubang sobekan as tabung yang di bagian kunci grendel. Ini adalah tabung penyimpanan angin yang terdapat di dalam senapan Anda. Nanti saya akan mengganti beberapa komponen seperti perset, aspen, dan gotri. Ini untuk karet o-ring luar tabung nampaknya masih bagus karena sebelumnya saya melapisinya dengan seal tip. Lalu sebelum pemasangan nanti saya akan merubah dulu bagian aspen. Saya akan merubah dulu bagian aspen. Untuk bagian luar dan dalam saya akan sedikit meruncingkannya. Tujuan dari diruncingkan untuk bagian dalam yaitu agar biasanya aspen ada keluhan macet saat keluar masuk di bagian lubang tabung angin. Maka dari itu saya akan merubahnya sedikit bagian sisinya agar berbentuk opal. Dan bagian yang ke plat L, bagian yang menyentuh ke plat L juga sama akan saya ubah agar bentuknya sedikit opal. Itu nanti yang ke bagian plat L agar hasil gesekannya nanti lembut.
tidak keras dan tidak merusak bagian muka plat L saat aspen menekan dengan kuat oleh angin yang sudah tertampung di bagian dalam tabung. Jika ini nanti dibentuk opal kan nanti hasilnya sedikit enak saat trigger kita sentuh. Jadi nanti yang akan saya ubah yaitu kan aspen bentuknya seperti ini. Ini di ujungnya rata. Akan saya ubah bagian sampingnya agar sedikit melengkung. Namun jangan sampai nanti hasilnya ada gesekan ke bagian tengah terlalu dalam. Nanti itu akan merubah ukuran panjang normal dari aspen. Jadi kita fokus untuk merubah bagian sampingnya saja. Membentuk setengah opal. Saya akan menggunakan bor, nanti dijepitkan ke bor. Namun sebelumnya saya akan lapisi dulu dengan seal tip karena jika tidak nanti ada gesekan ke aspen. Itu ceritanya nanti lain lagi, malah rusak. Lapisi dulu dengan seal tip bagian dalam yang akan dijepit ke kepala bor. Namun jika sobat tidak ada bor bisa menggunakan teknik manual saja, karena dulu saya juga menggunakan teknik manual. Dibikin santai saja lah. Yang penting tujuannya sama, yaitu merubah bagian sisi dari aspen yang menuju ke plat L untuk diubah sedikit opal bagian sampingnya. Jika ada, gunakan amplas yang lembut, grade 1000 ke atas. Untuk tahap awal saya akan gunakan amplas grade 400 agar lebih cepat prosesnya. Seadanya sajalah. Ini tidak berpengaruh jika memang stok amplas yang tersedia itu stok. Misalkan grade 400. Ini saya uji dengan grade 400 tidak jadi masalah. Asal menekannya jangan terlalu keras. Nanti hasilnya pun sama. Untuk finishing baru nanti pakai grid 1200 1400 biar lebih halus. Secara perlahan saja, sambil sedikit-sedikit dilihat apakah sudah mulai membentuk atau tidak. Jika sudah mulai ada bentuk, baru nanti langsung ke finishing agar lebih halus dan menghindari ada cacat di bagian ujung yang sudah dibentuk tadi. Bentuk sudah mulai berubah sedikit opal atau melengkung di bagian sisi. Saya akan finishing dengan menggunakan amplas lembut. Terserah mau grid berapa, yang penting 1000 ke atas. Ini tujuannya untuk nanti menghaluskan. Saya biasanya menggunakan bantalan spons di bawah amplas agar nanti gesekan itu membentuk. Jika keras nanti biasanya akan sedikit merubah bentuk, tapi kalau pakai spons ini nanti bagian amplas yang kalah, dia akan membentuk menyesuaikan bentuk dari tekanan aspen.
Pokoknya nanti untuk masalah aspen di kedua sisi itu diubah ujungnya berbentuk oval atau melengkung. Yang ke bagian dalam, yang ke bagian plat L usahakan untuk dibentuk terlebih dahulu dan di finishing dengan amplas yang grit halus agar nanti semua hasilnya halus juga. Untuk mencegah adanya gesekan karena kerusakan bentuk atau tekstur dari aspen sendiri. Untuk tahap selanjutnya nanti bisa dilihat di part 2 ya. Karena memori saya tidak cukup untuk menampung video terlalu panjang, jadi saya bagi-bagi menjadi beberapa part. Sudah mulai rapi, sudah mulai halus, tinggal nanti prosesnya dibalikan yang ujung sebelahnya lagi dibentuk sama seperti ini. Namun jangan sampai merubah panjang normal dari aspen itu sendiri.